Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Falestari dengan NIM 250601773. Saya dari kelas A3 angkatan 2025. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampunya yaitu adalah Dr. Dedi Junaidi MAG. Baik, jawaban soal yang pertama yaitu ada rencana strategis peran masjid identifikasi masalah utama. Masjid hanya ramai saat sholat wajib dan Jumat. Kegiatan keagamaan, pemuda, kesehatan, dan pendidikan hampir tidak ada. Banyak pemuda lebih memilih berkumpul di warung kopi, jamaah kurang aktif, serta kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat itu belum terfasilitasi oleh masjid. Selanjutnya, yaitu ada religius spiritual. Masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual dengan mengadakan kegiatan keagamaan yang rutin dan menarik, seperti kajian singkat setelah maghrib atau subuh, tadarus Al-Quran bersama, serta pengajian khusus pemuda. Materi kajian disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, agar mudah dipahami dan diamalkan. Dengan kegiatan yang konsisten, masyarakat akan lebih merasa lebih dekat dengan masjid dan terdorong untuk lebih rajin beribadah. Dampak positifnya itu akan meningkatkan keimanan, kebiasaan ibadah berjamaah, dan akhlak masyarakat. Dampak jangka panjangnya itu akan terbentuk masyarakat yang religius dan peduli terhadap nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua yaitu ada sehat rohani dan jasmani. Masjid dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan jamaah melalui berbagai program kesehatan, kegiatan seperti senam pagi, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan puskesmas dapat membantu jamaah menjaga kebugaran tubuhnya. Selain itu, masjid juga dapat menyediakan layanan konseling keluarga bagi jamaah yang membutuhkan, sehingga kesehatan fisik dan batinnya itu dapat terjaga secara seimbang. Dampak positifnya yaitu akan meningkatkan kesadaran jamaah terhadap pentingnya kesehatan fisik dan mental. Dampak jangka panjangnya itu akan terbentuknya masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki ketahanan mental yang baik. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Masjid dapat menjadi pusat pendidikan non-formal dengan menyelenggarakan bimbingan belajar gratis bagi anak-anak. Nah, pelatihan kepemimpinan dapat mengembangkan diri bagi pemuda serta kelas parenting Islami untuk orang tua. Program ini membantu jamaah meningkatkan pengetahuan, kemampuan mengolah emosi, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya itu akan meningkatkannya wawasan, kepercayaan diri, dan kecerdasan emosional jamaah. Dampak jangka panjangnya itu akan lahir generasi yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada sejahtera. Masjid dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah melalui pelatihan keterampilan usaha, penyelenggaraan bazar produk jamaah, serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara produktif. Selain itu, pembentukan koperasi masjid dapat membantu jamaah memperoleh akses modal, usaha, dan memperkuat ekonomi umat. Dampak positifnya itu akan mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan jamaah. Dampak jangka panjangnya itu akan terwujud masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan saling peduli. Jawaban soal yang kedua yaitu poin yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip utama pendidikan dalam Islam. Dalam pandangan Islam,
Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk akhlak dan pembimbing kehidupan peserta didik. Sebagai mu'alim, pendidik bertugas menyampaikan ilmu agama dengan cara yang bijaksana, jelas, dan tidak menakutkan, agar siswa berani bertanya serta berpikir kritis. Sebagai murabi, pendidikan berperan membina akhlak dan kepribadian siswa melalui keteladanan sikap, kesabaran, dan kejujuran. Sebagai muzakir, pendidikan itu memberikan nasihat dan peringatan dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang, sehingga nasihat tersebut itu mudah diterima oleh siswa. Sementara itu, sebagai mursyid, pendidikan menjadi pembimbing yang mengarahkan perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual siswa agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan toleran terhadap perbedaan. Poin yang kedua yaitu ada strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, Ustadz Hasan perlu mengubah pendekatan mengajarkan menjadi lebih humanis. Guru dapat menggunakan komunikasi yang ramah dan dialogis agar siswa merasa aman untuk bertanya dan berdiskusi. Selain itu, membangun pendekatan personal dengan menyapa siswa, mendengarkan pendapat mereka, dan memahami kondisi siswa akan menumbuhkan rasa kedekatan. Pemberian apresiasi dan motivasi positif atas usaha siswa juga penting untuk meningkatkan kepercayaan diri yang semangat belajar. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru sebaiknya menegur dengan penuh kesabaran tanpa mempermalukan sehingga siswa belajar dari kesalahan tanpa merasa tertekan. Poin yang ketiga yaitu ada contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan tetap islami antara lain diskusi kelompok dengan menekankan adab islami seperti saling menghargai pendapat dan berbicara dengan sopan. Guru juga dapat menggunakan kisah-kisah teladan Nabi, sahabat, atau tokoh Islam untuk menanamkan nilai akhlak, toleransi, dan kebijaksanaan. Selain itu, kegiatan refleksi atau muhasabah singkat di akhir pembelajaran dapat membantu siswa memahami makna pembelajaran dan mengaitkannya itu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran itu akan lebih terasa menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya yaitu jawaban yang ketiga. Poin yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia dan lingkungan. Ajaran Islam menekankan nilai kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan toleransi terhadap perbedaan. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut, menghargai sesama, serta menjaga hubungan yang baik dengan manusia dan alam. Dengan demikian, Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kemasalahan bagi kehidupan. Poin kedua yaitu ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, praktik seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan dalam transaksi dilarang karena merugikan pihak lain. Tujuan ekonomi syariah ini tidak hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan bersama, serta memperoleh keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.
Poin yang ketiga yaitu ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, pernikahan berfungsi menjaga kehormatan, menumbuhkan tanggung jawab, serta melanjutkan keturunan secara halal. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga komitmen spiritual yang dilandasi iman, saling menghormati, dan kerjasama dalam membangun rumah tangga. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.